Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya di sini Novel Dapatanidra dan dari ini saya akan berperan sebagai konselornya Anda. Kalau boleh tahu bersama dengan Mas siapa? Ahmad Karimullah Alim Munafi, bisa dipanggil Nafi saja. Oke, baik. Boleh saya panggil Mas Nafi gitu aja nggak? Boleh. Oke, baik. Paginya agak terang ya tadi walaupun agak mendung-mendung gini. Oh iya, aku berangkat tadi kok. Pasti Mendung. hujan ini. Tuh, jadi makasih loh Mas sudah mau datang gini walaupun cuacanya agak pelin-pelan gini. Aman. Baik. Sebelumnya Mas Nafi ini udah pernah ngikuti sesi konseling begini atau belum? Udah, cuman kayaknya udah lama banget, jadi nggak inget. Oh gitu. Jadi sebelumnya saya jelaskan di sini itu sebagai formalitas saja. Di sesi konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Mas Nafi itu nanti nggak perlu takut kalau isi percakapan ini nanti akan saya bocorkan atau gimana. Ini akan sekedar recording untuk pemenuhan tugas mata kuliah saya saja. Lalu di sini juga ada asas keterbukaan. Mas Nafi nanti boleh bercerita sepuas-puasnya, senyamannya Mas Nafi aja. Saya tidak ada pressure untuk Mas Nafi nanti ini tolong jelaskan ini, tolong jelaskan ini. Senyamannya Mas Nafi aja. Mas Nafi nanti itu boleh narik garis di batas nyamannya Mas Nafi gitu. Kalau emang Mas Nafi tidak merasa nyaman bercerita, Mas Nafi bisa bilang begitu. Oke. Apakah Mas Nafi berkenan gitu untuk mengikuti sesi konseling ini? Berkenan. Oke, baik. Oke, sebelumnya kan saya baru pertama kali ini ya ketemu sama Mas Nafi gitu. Iya. Boleh bercerita tentang diri Mas Nafi terlebih dahulu? Ya, udah kamu tahu ya, aku kan powerlifter gitu. Iya. Aku mahasiswa UNESA dari sastra Inggris. Apalagi yang mesti aku ceritain? Oke, baik. Mungkin Mas Nafi nih, Mas Nafi dari FBS sastra Inggris nggih? Ya. Tapi aku lihat dulu itu kita walaupun baru pertama ketemu ini emang udah agak kenal lama gitu nggih. Iya. Dari sekedar media sosial gitu. Aku lihat statusnya Mas Nafi itu kan emang powerlifter hobinya gitu, ikut lomba-lomba juga. Tapi saya lihat kok malah ikut FBS sastra Inggris gitu. Apakah ini itu passionnya Mas Nafi atau gimana? Itu ya, unik ya. Iya. Jadi semester 1 itu nggak bakal kepikiran kalau kayak gini. Jadi kayak, oh ya udah aku ikut sasing aja. Sebenarnya kan aku pengen gitu masuk teknik informatika. Tapi maksudnya sasing. Oh ya udah nggak apa-apa deh. Terus waktu pertengahan semester 1, aku mulai serius ini hobiku powerlifting. Loh, kok lancar gitu. Walaupun ada beberapa faktor yang bikin aku agak stuck saat-saat ini, kayaknya wah aku lanjutin aja deh ini. Ya akhirnya kayak gitu. Gitu. Jadi emang sebagai hobi aja. Iya, sebagai hobi aja. Oh gitu. Tapi ketika udah di perkuliahan ini, ketika Mas Nafi udah di sasing, coba Mas Nafi seriusin dikit tapi kok lancar begitu nggih? Iya. Oh gitu. Nah ini powerliftingnya ini kalau boleh tahu sejak kapan sih? Apakah sejak SMP atau gimana? Itu kan saya tuh mulai tertarik di dunia fitness itu waktu SMK kelas 12. Itu aku diajak temenku ke gym. Waktu itu aku obesitas, aku sekitar 112 kilo. Nah, aku coba-coba deh. Kan itu ada 3 main lift di powerlifting. Iya. Ada squat, bench press, deadlift. Iya. Aku coba-coba dikit-dikit. Oh kok seru, terus aku seriusin. Oh boleh ini, totalku makin naik. Apalagi BB ku juga makin turun, walaupun stagnan ya sekarang. Ya dari kelas 12 itu, waktu kan transisi tuh ke perkuliahan semester 1. Nah itu mulainya berkesantungannya. Gitu. Jadi ketika ada libur 1 bulanan gitu ya, Mas Nafi udah mulai seriusin banget gitu. Gitu. Jadi emang awalnya ini cuma sekedar diajak temen aja gitu. Iya, emang butterfly effect kan ya. Aku diajak temen jadi salah satu atlet di kabupatenku. Nggih. Oh. Coba bayangkan kalau Mas Nafi misalnya gitu, enggak dulu nggih gitu. Wah, alternate timeline yang sangat itu ya. Iya. Gitu. Jadi emang hal kecil itu bisa berpengaruh besar banget gitu nggih. Betul. Gitu. Lalu menurut Mas Nafi menyesal nggak ikut begini? Apanya? Masuk FBS atau? Overall semuanya gini. Overall semuanya. I can't say much, but I'm grateful di posisi aku sekarang. Oh, you're grateful in this position gitu nggih. Overall, kalau bisa kasih rating gitu dari 0 sampai 10 berapa? 9. 9. Sangat-sangat itu cukup nggih. Puas ya. Cukup puas. Hampir sempurna malah. Betul. Alhamdulillah kalau gitu. Saya juga senang Mas Nafi. Tapi baik, kalau di kehidupan perkuliahannya Mas Nafi sendiri
kan di Sasing gini nggih. Dulu kalau boleh tahu Mas Nafinya di SMK ini tuh jurusan apa? Saya di SMK dulu jurusan rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak. Beloknya jauh banget. Jauh banget. Ya yang common itu ya cuman bahasanya Inggris doang. Inggris doang gitu. Dari softwarenya emang bahasa Inggris gitu. Cuma itu doang sama ya. Udah. Setelah masuk ke perguruan tinggi di perguruan tinggi ini yang notabene sangat 180 derajat banding balik gitu, Mas Nafi ada kesulitan nggak? Entah itu dalam adaptasi, entah itu pergaulannya atau gimana? Oh jelas ya, sebelumnya aku tuh bahasa Inggris itu kan sebenarnya cuman main-main aja ya buat seru-seruan. Oh kayaknya seru buat belajar. Dan aku diterima di Sasing ini salah satu kejutan juga. Kok bisa terus aku disuruh belajar strukturnya kayak gini. Waduh, aku cukup bingung. Jadi cukup mengagetkan kehidupan di perkuliahan ini. Apalagi environment-nya yang notabene orang-orang di perkuliahan kan cukup pintar ya dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi itu salah satu faktornya. Jadi emang ada surprise gitu ya, baru masuk gitu awal banget gitu. Adaptasinya mungkin agak beda gitu di FBS, di lingkungan yang orang-orang yang memang passionnya di situ sama betul. Mas Nafi yang masuknya mungkin karena kaget juga gitu. Sasingnya Mas Nafi kalau boleh tahu Mas, oh ya sebelumnya Mas Nafi masuk sini itu jalur SNBT atau SNBP? Aku SNBT. SNBT. Untuk Sasingnya sendiri pilihan pertama atau pilihan kedua? Surprisingly pilihan kedua. Pilihan kedua. Gitu. Makanya kaget juga kok masuknya di sini gitu. Tapi 3 semester ini apakah ada masalah? Kalau di masalah sih time management aja sih. Time management? Iya. Apanya yang susah untuk manage-nya untuk dari Mas Nafi sendiri? Kan aku kan setiap 2 minggu tuh pulang. Iya. Apalagi aku perlu buat latihan. Latihan itu aku biasanya dari jam 5 sampai jam 9. Itu aku belum perjalanan pulangnya sekitar 1 jam. Nah itu aku tuh bikin aku cukup capek. Belum lagi kalau aku ada tugas kayak ada proyek kayak gini, aku bingung. Aku kayak gimana ya? Aku nggak mau ngebiarin temanku ngerjain semua ini ya kayak gini. Jadi kayak gitu. Jadi susah gitu ya. Hobinya Mas Nafi yang pengen menjaga tubuh ini, apalagi jadi atlet yang udah mulai diseriusin gitu ya. Sama kehidupan kuliah ini, kan emang tanggung jawabnya Mas Nafi juga tugasnya apalagi gitu. Tapi apakah selama ini itu manage-nya sekedar gimana ya? Oke saja ataukah ada titik poin di mana Mas Nafi itu sampai ketataran banget gitu, kayaknya I can do this anymore gitu. Sebenarnya itu mendeskripsikan situasiku sekarang ya. Sekarang? Iya. I can do this shit anymore. Ada apa ini kalau boleh tahu? Apakah Mas Nafi berkenan untuk menceritakannya? Sebenarnya cukup simple ya. Similar to before. Ya kayak gitu. Cuman gara-gara proyeknya di semester ini lebih banyak aja dan lebih rumit, itu bikin aku stres dan pusing. Karena emang cuma karena meningkatkan itu kerumitannya gitu aja nggih? Iya. Karena mungkin progresi naturalnya setiap semester begitu. Iya. Simple aja. Simple tapi dalam praktiknya mungkin emang susah gitu nggih Mas ya. Kalau dipikir-pikir gitu, coba gini aja, tapi kalau dalam praktiknya itu susah banget gitu loh. Betul. Apalagi Mas Nafi kan juga menjaga banyak hal itu, kehidupan pribadinya Mas Nafi, hobinya Mas Nafi, kehidupan kuliahnya Mas Nafi. Betul. 3 bola yang besar banget ini harus seimbang itu bagaimana? Nah, menurut Mas Nafi sendiri dari ketiga bola yang Mas Nafi jaga saat ini yang paling berat itu yang mana? Kehidupan kuliahnya, hobinya Mas Nafi atau mungkin passionnya Mas Nafi yang lain begitu? Jelas paling berat ya kehidupan kuliah ya. Soalnya itu yang aku utamakan sekarang. Walaupun aku pengen banget buat ningkatin performa powerliftingku juga. Sebenarnya aku juga pengen banget itu. Cuman ya perkuliahan ini kan misi utama di kehidupanku sekarang. Jadi aku perlu fokus ini. Dan itu benar-benar memberatkan kepalaku sekali. Gitu. Jadi emang komitmennya Mas Nafi sekarang itu lebih condong ke kehidupan kuliahnya. Betul. Kalau saya boleh tanya, dalam skala lagi nih, dari 0 sampai 10, untuk passionnya Mas Nafi yang powerlifting ini berapa? Saya kasih nilainya? 10. 10, berarti passion banget gini. Mas Nafi pengen kejar banget. Untuk kehidupannya Mas Nafi gini,
ratingnya Mas Nafi untuk bisa menyelesaikan perkuliahannya ini di semester ini aja dulu. Untuk menyelesaikan perkuliahannya kita taruh sampingkan dulu, menyelesaikan semester ini dulu dengan nilai yang menurut Mas Nafi itu layak begitu. Berapa ratingnya? Rating 0 sampai 10. Iya. 7 mungkin ya, 7 atau 6, 6 or 7. 6 or 7. Aduh, mulai ketularan ini brain rot ya. Nggih, ngapunten. Kalau Mas Nafi taruhnya begitu, saya melihatnya kok malah terbanding balik. Mas Nafi passionnya untuk powerlifting sampean kasih nilai rating 10. Tapi untuk kuliahnya Mas Nafi malah Mas Nafi kasih nilai 7. Gimana ya? Aku tuh cukup bimbang. Aku tidak lama sebelumnya itu mengalami existential crisis. Aku sama temanku itu kan sebenarnya juga nggak ada maksud untuk bergabung di prodi ini sastra Inggris. Jadi dia ada rencana buat drop out. Dia itu pengen kuliahnya itu ke UT aja, Universitas Terbuka. Terus dia buat ambil teknik related, teknik sipil, teknik apapun itu, elektronik. Jadi at least they're gonna be useful in the future. I mean, let's be honest. What is English linguistics major student gonna do in this country? Apalagi kalau kita melihat ekonomi sekarang, aku juga butuh makan, aku butuh, kalau aku ingin berkeluarga di masa depan, aku juga mau make sure their environment is fulfilled, nyaman, makan cukup, dan kebutuhan lain-lain. Jadi Mas Nafi sekarang ini benar-benar ada di turmoil gitu nggih. Bingung banget. Entah itu prospek masa depannya Mas Nafi sendiri gitu. Mas Nafi juga tadi Mas Nafi bilang temannya Mas Nafi ini consider untuk DO gitu dari prodi ini. Mas Nafinya sendiri bagaimana? Karena aku belum bicarakan hal ini dengan orang tuaku, apalagi ibuku. Mereka kan benar-benar meng-encourage-ku kalau udah, kami support kamu, apapun keputusanmu kami support kamu. Jadi agak bingung juga, kok aku disupport dulu tapi nggak mau kasih aku arahan gitu. Semua yang aku lakuin itu disupport. Ya aku bahagia, aku powerlifting itu dari awal tuh kan aku nggak percaya gitu, tapi disupport sama orang tua aku, ya udah, turns out it is all good. Tapi kalau kayak gini aku nggak bisa cuma dikasih, kami support kamu, kami support kamu. Ya support doang, kalau ujung-ujungnya hasilnya failure gimana juga. Oke, saya paham. Jadi ini Mas Nafi ini benar-benar susah gitu ya. Mas Nafi ini supportnya itu ada, tapi mau support ini mau dibawa kemananya itu yang nggak tahu mau dibawa kemananya. Gitu. Supportnya sendiri dari orang tua, dari teman-teman gitu banyak nggih? Cukup apa mencukupi dari Mas Nafinya sendiri nggih. Gitu. Dari Mas Nafinya sendiri. Kan Mas Nafi sudah terlanjur memutuskan untuk masuk di Sasing ini nggih. Mas Nafi dari semester 1 ya udah dimasuki aja dulu gitu nggih. Karena udah terlanjur terpilih di SNBT dan udah masuk 3 semester gini. Coba saya nggak mau ngasih tahu Mas Nafi yang benar atau yang salah. Seperti yang tadi, Mas Nafi harus bisa ngejudge sendiri gitu. Konsekuensinya, kalau Mas Nafi kan udah masuk 3 semester, kalau mau drop out, konsekuensinya gimana menurut Mas Nafi? Orang tua jelas bakal kecewa banget sama aku, soalnya UKT ku kan juga gak murah gitu, 5 juta ke atas. Jadi total dari 3 semester ini ya cukup banyak gitu. Begitu juga dengan kerja keras yang selama ini aku curahkan, kayaknya semua itu sia-sia, kebuang sia-sia. Apalagi teman-temanku juga yang cukup dekat gitu di prodi Sasing juga, aku sering tawa bareng sama mereka, sedih sama mereka, ngerjain tugas bareng. Nah, tadi apa questionnya? Aku lupa. Enggak. Konsekuensinya tadi kalau misalnya Mas Nafi DO gitu, tadi pastinya kan teman-temannya nanti akan kehilangan, terus orang tuanya Mas Nafi menurut Mas Nafi akan kecewa banget gitu. Ya sebenarnya itu sih yang cukup impactful. Jadi 2 faktor itu enggak ya? Terus kalau misalnya Mas Nafi lanjut aja gitu, pasti Mas Nafi akan ketemu lagi sama teman-temannya Mas Nafi. Orang tuanya Mas Nafi mungkin nggak akan sia-sia gitu keluar UKT-nya gitu. Tapi untuk Mas Nafinya sendiri bagaimana kalau Mas lanjut lagi? Insya Allah aku bisa, dan
Semoga saja ilmunya bakal berguna di ke depannya. Siap lah. Sebenarnya dari percakapanku sama temanku yang tadi itu, Iya. ya we had a deep talk about it. What are we gonna do in the future and what not. Dan itu cukup menenangkanku untuk sementara ini. Bakal aku selesain semester ini, kedepannya kita lihat saja. Bagus dong, udah punya fortitude mentalnya gitu. Betul. Mas Nafi ini kayaknya emang itu ya, nggak ada masalah dalam apa, gimana ya, komitmennya itu tidak ada masalah. Mental fortitude-nya itu Mas Nafi kuat banget gitu. Kalau Mas Nafi emang niat, emang di passion-nya dicurahkan apa namanya effortnya gitu, Mas Nafi bisa. Terbukti dari apa, hobinya powerlifting-nya Mas Nafi sendiri. Mas Nafi katanya dari awal yang BB-nya 112-an bisa sampai sekarang gitu kan, major change gitu. Betul. Nah, saya tadi kan apa, Mas Nafi juga singgung, Mas Nafi itu kalau dibilang yang paling dikhawatirkan itu prospek masa depannya gitu, nggih. Sama di prodi sasing gini itu mungkin pekerjaannya agak sulit, entah itu apa gajinya atau gimana itu kurang jelas begitu. Nah, kalau Mas Nafi sendiri pasti ada, apakah udah ada life plan ke depannya gitu? Untuk sekarang masih samar-samar ya. Aku kepikiran apa mungkin jadi guru ya, apa mungkin apa bikin les gitu. Tapi kalau les kan nggak mungkin satu-satunya doang income-nya dari situ. Iya. Mesti ada side job yang lain atau mungkin main job yang cukup unrelated to my major. Jadi seperti itu. Berarti emang apa, masih samar-samar gitu. Iya. Karena Mas Nafi ini kan emang masih bingung banget gitu, ke depannya itu mau bagaimana gitu. Walaupun Mas Nafi banyak supportnya, tapi arahannya gitu masih kurang jelas gitu. Sasing ya, saya akan apa, mohon maaf saya masih kurang familiar sama prodi ini. Tapi kalau misalnya sasing sama pendidikan bahasa Inggris biasa reguler gitu kan agak beda nggih. Kalau yang pendidikan bahasa Inggris banget ini memang di spesialis untuk jadi guru ke depannya. Betul. Walaupun nanti itu emang harus ambil PPG lagi, Iya. tapi emang gear lebih itu ada kayak pendidikan apa, profesi guru atau apa gitu. Betul. Kalau misalnya Mas Nafi mau jadi guru gitu, nanti kan ambil PPG lagi. Apakah Mas Nafi gitu siap gitu? Disiap-siapin aja ya. Orang tua aku kan itu udah pensiun ya dari guru. Pensiunan. Iya. Mungkin aku bisa cari Mengikuti- tips dari Mungkin mengikuti langkah mereka atau Iya. gimana gitu. Gitu. Atau mungkin tadi kayaknya Mas Nafi bilang jadi guru les gitu. Sekarang kan guru les bukan kayak bikin privat sendiri gitu aja. Mungkin kayak ikut Kumon atau Erlangga atau gitu. Itu kan saya denger lumayan gitu. UMR agak lebih dikit gitu. Iya. Mungkin gitu bisa dijadiin main job, lalu Mas Nafi bikin apa, bisa bikin privat sendiri gitu, jadi sampingannya juga. Gitu kan lumayan. Jadi seperti itu ya, kalau saya boleh agak short tapi bisa memberikan sedikit Mas Nafi arahan begitu. Boleh. I'm open to. Atau mungkin hobinya Mas Nafi itu sendiri powerlifting. Bisa jadi ya. Iya, Who kan knows? mungkin jadi coach atau gimana gitu. Iya, aku juga masih kepikiran. Nggih. Tapi kalau jadi coach kan perlu sertifikat ya. Iya. Jadi agak susah gitu. Gitu. Wah, ada perlu sertifikatnya juga nggih? Iya, tapi kalau kamu mau open private coach itu biasanya nggak perlu sertifikat. Jadi kamu bisa kayak temanku nih, dia itu masih SMK penerbangan dia. Iya. Dia itu udah jadi record holdernya di sub junior untuk itu U18. Prestasi besar banget. Betul. Dia itu udah novice meet, dia porprov kemarin juara 3. Kejurprov juara juga, juara 1 dia. Makanya itu kan jadi kayak Motivasi, bukan ya, apa ya? Apa ya sebutannya? inspirasi atau bagaimana? Bukan. Kayak ini loh, aku udah menangin kayak gini, aku bisa jadi coach apa? Ya kayak gitulah. Gitu. Jadi Dia udah ada beberapa klien juga sering upload di IG. gitu. Jadi bukti ya kalau diseriusin gitu juga bisa gitu. Iya. Ya, iya, makanya itu kan banyak karirnya itu. Tapi mungkin terkadang terlalu sedikit pilihan sama terlalu banyak pilihan itu sama-sama membingungkan. Betul. Gitu. Jadi ya saya cuma bisa sekedar memberikan pilihan karena kembali lagi pilihannya
ultimate-nya kan ada di Mas Nafi sendiri. Mas Nafi yang bisa membebani sendiri, yang menimbang-nimbang yang lebih baik untuk Mas Nafi itu yang mana begitu. Tapi menurut Mas Nafi sendiri, krisis eksistensialnya ini tuh beratnya sama nggak sama kayak tadi tuh kebingungannya Mas Nafi itu, atau malah berkesinambungan gitu? Lebih berat waktu masa-masa itu ya, existential crisis. Aku breakdown cukup parah waktu itu karena memikirkan semua hal itu di masa depan, kondisi aku sekarang. Aku mengurungkan diri di kamar buat beberapa hari gitu, buat mikirin gitu. Ya masih kuliah, cuman ya udah gitu aja. Aku jarang, kan biasanya aku di T2 gitu bareng teman-teman atau ke kantin. Aku nggak langsung balik ke kos, langsung aku mikirin gitu. Jadi cukup parah waktu itu. Apa yang mengurung diri sampai mikir banget gitu nggih? Betul. Soalnya kan aku sering kepikiran kayak gitu, cuman aku tahan gitu, aku gak berani buat mikirin itu. Nah, gara-gara temanku bahas itu, karena kita cukup deket juga, Ya. dia anggap aku dekat ya, aku beruntung gitu, dapat teman di kuliah kayak gitu. Jadi aku cukup terpukul. Terpancing. Malah itu keluar semuanya yang sudah Iya. ditahan itu malah keluar semua kayak air bah gitu nggih. Betul. Makanya sampai breakdown banget gitu. Kalau boleh tahu, orang tuanya Mas Nafi ini kan emang support, tapi tidak memberi arahan gitu. Kamu harus gini gitu. Iya. Tidak nggih. Karena terkadang itu kan malah orang tua itu kayak kamu itu harus gini, kamu harus Nah. jadi dokter, kedokteran gitu. Aku herannya itu, Oke. dulu waktu aku SD, SMP, pre-COVID, Ya. itu tuh kayak mereka itu ketat banget. Aku nggak boleh, aku main HP nggak boleh dari 5 jam atau cuman Sabtu Minggu doang. Entah kenapa setelah udah kelas 9 SMP gitu, masuk ke SMK itu kayak lepas gitu. Aku juga agak bingung ini gimana kok? Aku kan biasanya disuruh, tiba-tiba disuruh bikin pilihan sendiri. Aku nggak tahu ini bakal bagus apa enggak. Itu kan mulainya dari aku, kamu pilih SMK aja, hah? Kok aku milih sendiri? Jadi bingung. Gitu. Kamu yang awalnya benar-benar dipukul in shape gitu, kamu harus ikut jalur yang lurus yang sudah kami buat. Kamu tiba-tiba dilepaskan, disuruh pilih, ini jalur bisa, jalur ini bisa, jalur ini bisa. Kamu bingung, kamu lost, kamu nggak tahu harus kemana gitu. Kamu pernah konfront ini nggak ke orang tua kamu langsung? Bukan secara langsung, kayak aku cuman nge-mention beberapa doang. Aku harap mereka bakal ngerti gitu, dan ujung-ujungnya enggak. Mereka ya cuman itu mengeluarkan kata-kata kami support. And that's it. I'm done. Untuk aspek ini saya nggak bisa mention yang gimana banget karena saya emang kurang familiar gitu nggih sama circumstances-nya Mas Nafi dan orang tuanya Mas Nafi. Tapi terkadang gitu nggih dari yang kasus-kasus yang saya lihat, don't quote me on this, tapi kan terkadang orang tua itu di masa-masa teen, di masa-masa juvenile, ya juvenilnya anak itu di put in shape dulu gitu. Kamu dikasih fondasi yang kuat, kamu itu harus kayak gini dulu. Tapi setelah mungkin setelah ujung balik udah remaja menuju dewasa gitu, mungkin ya dikurangin gitu. Kamu boleh pilih ini, kalau boleh ini, restrainnya udah dilepas dikit gitu. Tapi untuk mungkin kasusnya Mas Nafi ini restrainnya bukan dilepas dikit, dilepas semua. Iya, bener-bener aku harus ngapain sekarang Gitu. Mas Nafi tadi Mas Nafi juga bilang pas Mas Nafi bingung itu bukannya tanya ke orang tuanya Mas Nafi itu, tapi malah mengurung diri. Apakah karena Mas Nafi mengurung diri ini karena Mas Nafi takut bahwa responnya orang tuanya Mas Nafi itu cuma kayak, nggak apa-apa, kamu kan bebas, kamu milih ini juga nggak apa-apa, kamu milih ini juga nggak apa-apa. Betul. Karena takut respon Ya, itu. aku takut mereka walaupun mendengarkan aku, mereka tidak benar-benar mendengar dan cuman Sekedar memberi green flag gitu aja. betul aja. Gitu. Lalu selama ini Mas Nafi untuk mencari arahan gitu, Mas Nafi nolehnya ke siapa? Kalau boleh tahu. Aku kalau cari arahan gitu ya, aku tentu cari arahannya itu ke Allah. Aku sering sholat, ya Allah kasih aku petunjuk ke depannya aku harus gimana.
sama aku tanya juga sama temanku yang notabene kan mereka biasanya tuh 1 tahun lebih tua dari aku cari arahan gimana ya kalau kayak kondisinya kayak gini. Jadi aku ambil yang menurutku cocok aja untuk kondisiku saat itu. Bagus dong kalau begitu. Mendekatkan diri kepada Tuhan itu kan emang salah satu cara orang itu untuk mencari pencerahan gitu. Ketika orang emang bener-bener lost banget, udah bingung banget gitu kan, biasanya emang mendekatkan diri kepada Tuhan itu terkadang pilihan yang paling baik. Tapi nggak ada salahnya gitu kan, emang tanya-tanya yang lain gitu. Sama seperti yang tadi kayak Mas Nafi bilang, tanya ke temen yang emang lebih tua, yang lebih berpengalaman gitu. Oke. Lalu menurut Mas Nafi sendiri masih bingung gitu sampai sekarang? Enggak, cukup clear. Udah. Ada sedikit penurunan gitu ya. Iya. Alhamdulillahnya. Selama berprogres berapa bulan gitu, Iya. setelah bertanya-tanya, setelah mematangkan niatnya gitu. Iya. Lalu kalau boleh saya tanya sekali lagi, Mas Nafi, komitmennya seperti apa? Apakah lanjut seperti di prodi ini terus, lalu sembari menjaga semua passionnya Mas Nafi? Betul, aku bahkan sebisa mungkin untuk menamatkan apa yang aku mulai, apa yang aku tuai, yaitu di sastra Inggris ini sampai aku lulus, dan juga sembari passionku di powerlifting. Aku bakal berusaha sekuat mungkin di keduanya, walaupun itu bakal menguras semua tenaga, menguras mentalku. May Allah with me. I will be with you, brother. Thank you. Tentu semua itu kan besar banget gitu, aspek-aspek hidupnya Mas Nafi gitu. Tapi nggak ada salahnya loh, ambil one step at a time gitu. Karena kalau you should walk before you could run. Oh iya. Yeah. I understand. Mas Nafi alhamdulillahnya kan emang udah stabil gitu untuk powerliftingnya gitu. Ada jadwal yang Mas Nafi ikuti dari jam 5 sampai jam 9 itu Mas Nafi waktunya latihan. Tinggal perkuliahannya aja nih yang agak chaos gitu Ya, jadwalnya. Iya. Jadi kedepannya mungkin Mas Nafi bisa kayak membuat schedule gitu. Seperti bagaimana Mas Nafi membuat schedule untuk jadwal latihannya Mas Nafi gitu. Yeah. Tapi mungkin karena saking chaosnya gini dari awalnya, kepikiran. Aku dari semester 1 tuh udah kepikiran kayak aku buat timetable gitu. Kayak gini. Ujung-ujungnya juga gak aku keurus. Udahlah aku kalau kuliah, kalau tugas. ini. Chaos sampai sekarang gitu. Mau aku kerjain juga aduh males. fondasinya sudah ada, tapi selang 1-2 hari gitu ternyata ujung-ujungnya gitu. Bagus dong, karena fondasinya udah ada, Mas Nafi tahu dong seharusnya yang baiknya gimana, idealnya bagaimana, tinggal eksekusinya. Iya sih. Nggih, karena masalahnya itu dari saya lihatnya, menurut dari saya, pandangan saya gitu nggih. Mas Nafi udah ada fondasinya, tapi dalam eksekusi secara bertahapnya itu aja yang kayak agak sedikit messy gitu nggih. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, nggak ada salahnya mengambil satu langkah demi satu langkah gitu lagi. Habis ini kan memang ada libur panjang lagi, 1 bulan lagi. Mungkin Mas Nafi bisa sedikit menenangkan diri, rearranging lagi. Mungkin bisa revisi tadi itu timetable-nya Mas Nafi. Karena mungkin yang paling krusial itu bagian awalnya gitu nggih. Iya. Mas Nafi terbukti awalnya yang nggak ada niatan banget powerlifting, tiba-tiba sekarang jadi atlet yang diseriusin banget. Efek sekecil itu bisa merubah hal sebesar itu. Oke. Sudah terbukti. Yeah. Mas Nafi tinggal eksekusinya aja yang mungkin kurang matang begitu. Yeah. Semoga Mas Nafi diberi petunjuk oleh Allah, dan semoga Mas Nafi eksekusinya bisa lebih baik lagi. Semoga aja ke depan. Oke. Saya nggak bisa mention memberi saran banyak karena kembali lagi semuanya ada di tangan Mas Nafi. Jalannya terbuka lebar untuk Mas Nafi, tinggal memilihnya saja gitu nggih. Iya. Baik. Oke. Berapa? Udah Baru 30. nggih. Gimana, masih? Baik, mari kita basa-basi sedikit lagi. Ya, gak apa-apa. Karena memang saya mohon maaf tadi belum menjelaskan ya. Ini emang konsilinya cuma sekitar 30 menit saja. Nggak yang perlu yang panjang banget, karena ini kan memang
motivational interview tekniknya. Kembali lagi, Mas Nafi emang udah ada motivasinya. Nafi pengen jadi ini, Mas Nafi pengen menseriusi effortnya passionnya Mas Nafi gitu. Cuma dalam eksekusinya saja yang mungkin kurang maksimal gitu. Mas Nafi sudah paham idealnya Mas Nafi itu harus bagaimana, tapi mungkin karena beberapa harangan di jalurnya Mas Nafi gitu, Mas Nafi agak keteteran dan bingung gitu. Mas Nafi juga kurang arahan aja gitu ya, karena support sistemnya Mas Nafi itu udah ada begitu sebenarnya. Mas Nafi untuk menoleh tanya bimbingan ke siapa gitu kurang ada gitu. Saya lihat yang paling krusialnya itu aja sih. Mas Nafi sebenarnya mental fortitude-nya Mas Nafi untuk menjaga banyak hal yang seberat itu sudah ada Mas Nafi itu. Dan Mas Nafi juga saya lihat tadi kan menolehkannya itu selain tanya-tanya ke teman-temannya Mas Nafi yang memang udah lebih berpengalaman, Mas Nafi juga mendekatkan ke spiritualnya Mas Nafi begitu. Bertolak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bimbingan dan ditunjukkan jalannya begitu. Itu hal-hal yang sangat baik menurut saya. Karena pada sayangnya walaupun Indonesia ini nomor 2 paling banyak muslimnya, mungkin kebanyakan cuma muslim di KTP saja ya. Betul. Makanya saya lihat Mas Nafi ini sebagai seseorang yang admirable gitu. Tetapi burdennya di punggungnya terlalu banyak. Mungkin. Tapi mungkin sebegitu aja yang bisa saya sampaikan di selama sesi konseling ini. Terima kasih kembali lagi kepada Mas Nafi sudah mau ikuti sesi konseling saya pagi hari ini. Semoga masalah-masalah Mas Nafi bisa terselesaikan dengan aman dan nyaman gitu ya. Amin. Amin. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.